Allah menyebut kematian sebagai musibah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 106, fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kalian mendapatkan musibah kematian. Karena kematian itu musibah puncak. Kalau sekarang ada orang yang mendapatkan musibah, rumahnya hilang, mobilnya tenggelam, tanahnya hilang, masih mungkin nggak Pak dapat ganti? Mungkin? Mungkin. Orang ketika mendapatkan musibah, keluarganya hilang, masih mungkin dapat ganti. Istri hilang, masih mungkin dapat ganti. Suami hilang, masih mungkin dapat ganti. Tapi kalau orangnya yang mati, ya sudah selesai. Sehingga puncak musibah dunia adalah kematian. Akidah Islam mengajarkan bahwa kematian merupakan pintu gerbang perpindahan manusia dari kehidupan dunia ke alam barzah dan alam akhirat. Artinya, pasca manusia mengalami kematian, tidak ada kehidupan yang kedua di muka bumi. Sebagaimana akidahnya orang yang punya keyakinan reinkarnasi. Kalau orang itu mati, kemudian dia orang baik, maka nanti akan berubah jadi makhluk yang lain, yang lebih indah. Tidak ada seperti itu. Begitu dia sudah meninggalkan dunia, maka dia akan pindah alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, qala, orang yang mati ini mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Lalu dia bilang, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali melakukan amal soleh yang belum sempat aku kerjakan. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah sampai hari kiamat. Disebut sebagai barzah. Barzah itu artinya pemisah. Alam barzah berarti alam pemisah. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan yang berbeda, di antara keduanya ada barzakh, ada pemisah, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak bisa saling bercampur. Maka alam kubur disebut sebagai alam barzakh, karena alam ini memisahkan antara kehidupan dunia dengan alam akhirat. Baik, karena itu ketika ruh sudah lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia. Walaupun bisa jadi jantung masih berdetak dan nafas masih berfungsi, tapi ketika arwahnya sudah lepas dari jasad, berarti yang bersangkutan sudah mati. Bisa nggak ini diketahui, Pak? Bisakah ruh ketika lepas itu diketahui, Pak? Yang hidup tidak tahu, tapi yang mati merasakan itu. Oleh karena itu, bisa jadi ketika ada orang sudah meninggal dunia, dokter mompa jantung, dokter ngasih alat bantu pernafasan, oksigen misalnya, tapi sudah tidak berfungsi, karena sebenarnya yang bersangkutan sudah mati. Arwahnya sudah tidak ada, tapi jantungnya mungkin masih berdetak, karena selnya belum mati semuanya. Meskipun itu dilakukan dengan cara apapun, tidak akan bisa mengembalikan arwah yang sudah tercabut. Baik, dan itulah keyakinan yang kita miliki, sehingga tidak ada istilah malaikat maut salah nyabut nyawa, tidak ada. Ada satu cerita khurafat yang berkembang di sekitar orang-orang penganut paham khurafat. Terlalu berlebihan dalam memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir, ulama ahlu sunnah bermadhab Hambali. Abdul Qadir Al-Jailani itu madhabnya Hambali, ulama ahlu sunnah. Tapi ada sebagian orang yang terlalu berlebihan memuji beliau, sampai dalam salah satu biografi Syekh Abdul Qadir yang dibuat oleh kelompok yang senang khurafat, kelompok sufi ini, suatu ketika ada ibu-ibu yang sedang nangis. Lalu datang Syekh Abdul Qadir, ditanya, "Wahai ibu, kenapa kamu nangis?" "Anak saya baru saja meninggal." "Kapan?" "Barusan." "Tunggu, tenang saja ibu." Akhirnya beliau naik ke langit, ketemu dengan malakul maut. Masya Allah. Dan malakul maut membawa keranjang yang isinya arwah.
Kemudian Abdul Qadir minta kepada Malakul Maut, tolong kembalikan arwah pemuda itu. Malakul Maut tidak bersedia. Akhirnya duel. Berantem antara Syekh Abdul Qadir dengan Malakul Maut. Nah, di tengah berantem itu keranjangnya tumpah. Semua arwah yang terjabut di hari itu balik lagi ke jasanya sehingga hidup lagi atas jasa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Apa ini, Pak? Dusta. Ini adalah dusta. Baik, selanjutnya. Apakah kematian itu makhluk ataukah bukan makhluk? Sebagian ulama menegaskan bahwa kematian itu makhluk, sehingga dia sesuatu yang berwujud karena makhluk. Ya, walaupun kalau di dunia statusnya abstrak. Karena sesuatu yang abstrak kelak di yaumil qiyamah Allah jadikan sebagai hal yang konkret. Apa dalilnya kalau kematian itu makhluk? Di surat Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah zat yang menciptakan al-mauta. Allah sebut al-mauta dengan kata khalaqal mauta sebagai objek dari kata khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wastadalla bihadzal ayah man qala innal mauta amrun wujudiyyun li'annahu makhluk. Berdasarkan ayat ini, ulama ada yang menjadikan dalil bahwasanya kematian itu sesuatu yang wujudnya ada, dia punya eksistensi, li'annahu makhlukun, karena dia diciptakan. Wujudnya kayak apa, Pak? Kalau sekarang nggak kelihatan. Sehingga sesuatu yang sekarang abstrak besok akan diwujudkan oleh Allah sebagai sosok yang konkret. Makanya Nabi SAW menyebutkan Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya, sehingga manusia yang rajin membaca Quran akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Al-Quran datang kemudian dia ngasih syafaat. Salat seseorang menghalangi dirinya dari hukuman Allah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba, fisik ibadahnya memang kelihatan, tapi wujud jadi apa ibadah itu tidak kelihatan. Nanti akan dijadikan oleh Allah sesuatu yang konkret dan membela bagi pelakunya. Dalam syarah Aqidah Tahawiyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal mautu inda jumhuri ahli sunnah wa man wafaqahum min ghairihim makhlukun mawjud. Kematian menurut ulama ahli sunnah dan para ulama yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwasanya kematian itu makhluk dan sesuatu yang berwujud. Makhluk, sesuatu yang berwujud. Apa dalilnya tadi? Firman Allah di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kelak di yaumil qiyamah, kematian itu diwujudkan oleh Allah seperti kambing. Kematian diwujudkan oleh Allah seperti kambing. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih kehitaman. Jadi putih dan hitamnya bercampur. Lalu ada yang menyeru dibawa ke dekat penduduk surga. Kemudian mereka memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun, mereka pun yashra'ibun. Yashra'ibun artinya dongak untuk mendekat ke arah panggilan. Wahai yang di belakang langsung begini. Itu namanya apa? Isyra'abba yashra'ibbu dalam bahasa Arab. Wa yandurun, kemudian dia melihat ke arah panggilan. Fayaqul, malaikat yang membawa kematian ini tanya, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian ini apa? Mereka sedang membawa apa? Kambing, tapi itu adalah kematian. Fayaqulun, penduduk surga mengatakan, na'am, hadzal maut. Ya, kami tahu itu kematian. Penduduk surga tahu itu kematian, penduduk neraka juga tahu itu kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua mereka melihat ke arah kematian tadi.
Summa yunadi, kemudian malaikat ini memanggil ke arah penduduk neraka. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, maka seluruh penduduk neraka noleh ke arah panggilan tadi. Wa yanzurun, dan melihat ke arah panggilan. Kemudian malaikat bertanya, hal ta'rifuna hadza, tahukah kamu ini apa? Mereka menjawab, na'am hadzal maut, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya melihat ke arah kematian tadi. Summa yaqul, kemudian malaikat ini mengatakan, fayuzbahu summa yaqul, kemudian malaikat tadi menyembelih kematian. Kematian telah mati. Masya Allah, disembelihlah kematian itu. Kemudian dia mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta, wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada kematian. Yang satu makin bahagia, yang satu makin susah. Mereka makin sedih. Maka bersabarlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jaga iman baik-baik, jangan sampai lepas dari hati kita. Walaupun mungkin ujiannya berat, tapi ini tidak selamanya. Setelah kita meninggalkan alam ini, akan ada balasan yang sifatnya abadi. Dan untuk bisa mendapatkan surga butuh perjuangan. Baik, selanjutnya, mati itu berapa kali? Mati itu berapa kali? Al-Quran menegaskan mati itu 2 kali. Kita hidup 2 kali dan kita mati 2 kali. Allah berfirman menceritakan salah satu dialog di akhirat. Penduduk akhirat mengatakan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Berarti kematian berapa kali? 2 kali. Hidup 2 kali. Baik. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 28. Kalau tadi surat Ghafir ayat 11. Pernyataan penduduk akhirat, mereka menyampaikan, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Ini di surat Ghafir ayat 11. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Maka di sini disebutkan kuntum amwatan, kalian dulu mati. Thumma fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Sehingga kematian 2 kali, kehidupan 2 kali. Yang duluan yang yang mana Pak? Mati atau hidup Pak? Yang duluan yang mana Pak? Yang Anda rasakan, yang duluan yang mana? Ya? Hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi. Jadi 3 kali nanti hidupnya. Yang terakhir itu hidup atau mati? Yang terakhir hidup. Penduduk akhirat hidup selamanya. Yang di surga hidup selamanya, yang di neraka hidup selamanya. Sudah? Berarti yang terakhir hidup. Maka biar terjadi masing-masing 2 kali, mati, hidup, mati, hidup. Demikianlah keterangan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kanu amwatan, kata Ibnu Abbas, dulu manusia itu mati fi aslabi abaihim, di tulang sulbi bapak mereka. Fa ahyahumullah fid dunya, lalu Allah hidupkan mereka di dunia. Summa amatahum al-mautata allati la budda minha, kemudian Allah matikan mereka pada kematian yang pasti mereka alami, kematian yang nanti akan kita alami. Summa ahyahum lil ba'thi yaumal qiyamah, kemudian Allah hidupkan mereka untuk dibangkitkan di hari kiamat. Fahuma mautatani wa hayatan, itulah makna 2 kali kematian dan 2 kali
kehidupan. Jadi sebelum bapak dilahirkan, sebelum ibu dilahirkan, kita ini disebut oleh Quran dalam keadaan mati. Baik.